Kerajaan Majapahit berpusat di kota Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia, yang berdiri sekitar 1293 hingga 1527 Masehi. Sejarah tentang Kerajaan Majapahit dapat kita ketahui dari beberapa kitab dan kidung yang ada. Namun yang sangat terkenal terdapat 4, yaitu yang pertama, Kitab Pararaton, yang kedua adalah Kitab Negara Kertagama, yang ketiga adalah Kidung Sundayana, dan yang terakhir adalah Kidung Harsawijaya. Dari kitab dan kidung itulah kita dapat mengetahui sejarah dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami perluasan wilayah yang signifikan melalui serangkaian peperangan dan penaklukan. Di bawah kepemimpinan Raja Yamuruk dan Pati Gajah Mada, Majapahit berhasil menguasai hampir seluruh Nusantara dan wilayah sekitarnya. Salah satu pemberontakan yang paling dikenal selama Majapahit berdiri adalah pemberontakan Kuti. Pemberontakan ini adalah salah satu pemberontakan terbesar yang pernah terjadi selama Raja Jayanegara berkuasa. Di pemberontakan inilah muncul sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kerajaan ini, yaitu Mahapati Gajah Mada. Saat itu ia berhasil menaklukkan Kuti yang menjadi dalam pemberontakan ini, dan akhirnya ia diangkat menjadi pati kerajaan Majapahit, dan nantinya ia dikenal sebagai tokoh yang mencetuskan Sumpah Palapa. Lalu ada salah satu peperangan yang juga sangat fenomenal dan dikenal oleh banyak masyarakat, yaitu Perang Bubat, yaitu perang antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Sunda. Peperangan ini muncul karena saat Yamuruk hendak meminang Dia Pitaloka, Gajah Mada malah membuat keputusan sepihak bahwa Dia Pitaloka hanyalah berstatus upeti dari Kerajaan Sunda ke Majapahit. Mendengar hal itu, Kerajaan Sunda tidak terima dan terjadi peperangan yang tidak seimbang antara keduanya. Akhirnya, Kerajaan Sunda berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit. Dan saat berdiri, Majapahit juga pernah mengalami perang saudara atau yang disebut dengan Perang Paragreg, yang dilatar belakangi karena perselisihan antara Bre Wirabumi dan Prabu Wikramawardhana. Sistem pemerintahan yang diterapkan Majapahit bersifat teritorial desentralisasi dengan birokrasi rinci. Raja adalah penguasa dan pemimpin tertinggi dan juga dianggap sebagai penjelmaan dewa, sehingga sangat dihormati oleh rakyatnya. Setelah kejayaan Majapahit terjadi saat pemerintahan Hayam Wuruk. Saat itu, Majapahit banyak menguasai kerajaan-kerajaan lain, dan kehidupan rakyat-rakyat kerajaan Majapahit sangat sejahtera dan makmur. Majapahit mengalami kemunduran yang signifikan setelah Raja Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389 dan ditambah dengan adanya Perang Paragreg atau Perang Saudara. Raja pertama yang membangun kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Ia berkuasa dari tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Setelah pemerintahan Raden Wijaya berakhir, ia digantikan oleh anaknya, yaitu Jayanegara. Ia berkuasa saat 1309 sampai dengan 1328 Masehi. Lalu, setelah Jayanegara lengser dari kedudukannya, ia digantikan oleh Dia Kitarja. Beliau memimpin Majapahit dari 1328 sampai 1350 Masehi, lalu digantikan oleh Dia Hayam Wuruk yang memerintah dari 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Pada 1389 sampai dengan 1429, Majapahit dipimpin oleh Wikramawardhana bersama dengan istrinya yaitu Kusumawardhani. Lalu pemerintahan mereka dilanjutkan oleh Dia Suwita yang memerintah pada 1429 sampai 1447 Masehi. Lalu Dia Kertawijaya menggantikan posisinya pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Pada 1451 sampai dengan 1453, posisi pemimpinan Majapahit digantikan oleh Dia Wijaya Kumara. Lalu Girisawardhana menggantikan posisinya pada tahun 1456 sampai 1466 Masehi. Lalu setelah lengser, ia digantikan oleh Dia Suraprabawa yang berkuasa selama 1466 sampai 1478 Masehi. Lalu setelah turun tahta, ia digantikan oleh Dia Wijaya Karana yang menjadi pemimpin Majapahit dari 1478 sampai 1486 Masehi. Setelah itu, pada tahun 1486 Masehi, pemerintahannya digantikan oleh Dia Wijaya Kusuma. Lalu akhirnya kepemimpinan Majapahit diduduki oleh Dia Ranawijaya yang lebih dikenal dengan Bre Kertabumi atau Brawijaya V. Ia berkuasa selama 1486 sampai 1527 Masehi, dan ia adalah raja terakhir kerajaan Majapahit sebelum kerajaan Majapahit hancur dan menjadi bawahan kerajaan Demak.
Pada tahun 1350 sampai 1389, Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Hayam dan Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu tekadnya untuk menyatukan Nusantara. Bagaimana caranya? Yaitu dengan penaklukan militer dan diplomasi politik. Majapahit memiliki wilayah yang sangat luas, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusantara, hingga sebagian Filipina. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kerajaan Majapahit, yaitu yang pertama, kecekapan dari Mahapati Gajah Mada dalam menepati sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Kedua, kemajuan dalam bidang perdagangan dan kebudayaan sudah tergolong maju pada masa itu. Yang ketiga, Majapahit sudah memiliki angkatan perang yang telah terlatih dan sangat kuat pada waktu itu. Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya. Yang pertama, sepeninggalnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada tidak ada raja-raja Majapahit yang cakap dalam memerintah. Yang kedua, adanya perang saudara atau perang Paragrag yang mengakibatkan melemahnya kerajaan Majapahit pada tahun 1405 sampai 1406 yang dilakukan oleh Wikramawardhana dan Wirabumi. Yang ketiga, yaitu dibaginya kekuasaan di dalam sistem pemerintahan yang didasarkan pada kekeluargaan. 4. Kemunduran bidang perdagangan disebabkan karena Majapahit tidak mampu lagi melindungi pusat-pusat perdagangan yang luas itu. Yang kelima, Pemberontakannya dilakukan oleh seorang bangsawan Majapahit, Bre Kertabumi, tahun 1468, dan ekspansi Kesultanan Demak ke wilayah Majapahit. Pada masa Majapahit, pantai utara Jawa berperan sebagai pusat pelabuhan utama yang menghubungkan hasil bumi pedalaman seperti beras, rempah, dan tekstil ke pasar global melalui Selat Malaka, yaitu melalui dua jalur, barat dan timur. Jalur barat melalui Selat Sunda mengikuti arah Muson, barat menuju Aceh dan India. Jalur timur yaitu melalui Laut Jawa ke Kalimantan, lalu ke Malaka melalui Laut Cina. Sungai Berantas menjadi jalur vital dengan 34 pelabuhan yang memudahkan pengiriman barang, sementara pelabuhan seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya mendukung perdagangan internasional melalui sistem pajak, pertahanan maritim dengan armada kapal jong, dan pertukaran budaya. Di Kerajaan Majapahit, kehidupan sosial dibangun atas dasar keberagaman agama dan budaya. Meskipun secara resmi, kerajaan menganut panduan kepercayaan Hindu dan Buddha yang dikenal dengan istilah Siwa Buddha, karena mengintegrasikan atas ajaran Saivisme, agama Siwa, dan juga Buddha. Namun kerajaan ini juga merupakan tempat berkembangnya masyarakat yang memeluk agama Islam. Kerajaan Majapahit mantapkan dua agama resmi, yakni agama Siwa dan Buddha. Bukti sejarah seperti prasasti Maringin Pitu pada tahun 1447 menyebutkan adanya pejabat tinggi yang mengurusi keagamaan masing-masing. Satu pejabat bertanggung jawab atas urusan agama Siwa dan satu lagi mengurus agama Buddha. Meskipun Islam belum menjadi agama resmi pada masa itu, bukti arkeologis menunjukkan bahwa ada masyarakat Muslim yang telah menetap di wilayah Majapahit. Di Trawulan, pusat pemerintahan Majapahit, telah ditemukan situs pemakaman dengan nisan yang bertuliskan tahun dalam sistem Saka. Ini menandakan bahwa sejak pertengahan abad ke-14 sudah ada komunitas agama Muslim yang hidup berdampingan dengan pemeluk agama Siwa Buddha. Dapat disimpulkan bahwa kerajaan ini mengintegrasikan ajaran Hindu-Buddha atau Siwa Buddha dalam kehidupan keagamaan resminya melalui praktik dan kesusilaan yang mengajarkan bahwa hakikat kebenaran adalah satu meskipun tampak berbeda. Di samping itu juga bukti sejarah menunjukkan adanya komunitas Muslim yang telah menetap di wilayah Majapahit sejak pertengahan abad ke-14. Dengan demikian, secara faktual dapat disimpulkan bahwa kehidupan sosial Majapahit mencerminkan kerukunan antara kepercayaan resmi Siwa Buddha dengan keberagaman agama lain, termasuk keberadaan umat Islam yang bersama-sama membentuk fondasi kebudayaan. perkembangan kebudayaan di Kerajaan Majapahit dapat kita ketahui dari peninggalan candi-candinya. Selain itu, budaya Kerajaan Majapahit dapat dibedakan atas lapisan-lapisan masyarakat yang membedakannya, yaitu bersifat statis. Walau di Kerajaan Majapahit memiliki 4 kasta, salah satunya ada di India, yang dikenal dengan catur warna yang bersifat teoritis dalam literatur istana. Pola ini dibedakan dalam 4 golongan masyarakat. Yang pertama adalah Brahmana, yaitu kaum pendeta. Yang kedua, Ksatria, adalah pewaris tahta raja. Yang ketiga adalah Waisya, yaitu masyarakat bidang pertanian dan perdagangan. Dan yang terakhir adalah Sutra, kasta paling bawah. Majapahit mengenal wayang pada tahun 1293 hingga 1524 Masehi. Sejarah wayang pada zaman ini bersumber pada Serat Certini, yaitu pada zaman awal Majapahit, wayang Purwa digambar menggunakan kertas Jawa. Sampai pada masa Raden Sungging, Prabangkara yang pandai menggambar dan mendalang dengan cara menyungging atau ditata.